Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan perlu kita lihat ya, untuk pergerakan kemarin malam dia sempat drop di 2000 dari 2530-an ya, dia drop ke 2501 ya teman-teman ya. Gitu. Jadi hampir drop sekitar 30 poin ya, atau 300 pip dropnya. Dan untuk saat ini yang perlu kita pantau adalah level harga 2520 teman-teman ya. Jadi saya langsung to the point aja, adalah 2520 itu adalah level yang perlu kita pantau untuk hari ini. Kenapa ya? Di sini adalah area level yang dimana ini adalah area breakout ya dari area support ya intraday yang kemarin malam teman-teman di sini gitu. Nah jadi saya nggak ambil di 2519 sampai 2516 ya, saya nggak ambil yang Fibo 50, tapi saya langsung ambil dari Fibo 61.8 ke 76.4 teman-teman ya, bertepatan dengan area Fibo yang di sini gitu ya teman-teman ya gitu. Nah ini kalau kita lihat juga dia sudah ada rejection, dan memang ini kalau kita lihat ya untuk malam ini itu ada, bukan malam ini ya, tapi tepatnya nanti subuh ya, itu ada FOMC. Jadi kalau kita pantau di sini untuk bagian news ya, di ekonomi kalender ya, kalau kita lihat di sini itu tomorrow jatuhnya. Tomorrow itu kalau kita lihat nih ada FOMC meeting minutes ya, yang nantinya mungkin akan membahas ya dari kebijakan The Fed untuk kedepannya, terutama di bulan September nanti. Itu kan karena bulan September itu ada pemotongan suku bunga, perencanaannya begitu teman-teman ya. Jadi antara 50 atau 25 basis point, tapi memang kalau dari analisa-analisa yang ada dan juga dari komentator ekonomi yang ada ya, mereka lihat tuh The Fed ini bakal kemungkinan besar memotong sebesar 25 basis point teman-teman, yang artinya 0,25% untuk suku bunganya gitu di bulan September nanti gitu ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari data inflasi yang ada ya, itu juga memang cukup bagus ya, dan memang turun ya sesuai dengan harapan atau target yang mendekatin dari targetnya si The Fed itu sendiri gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi ya, memang untuk bagian ya dari si indeks dolar itu sendiri, kalau kita lihat di sini ya, untuk indeks dolar memang belum ada power sama sekali ya, karena memang isu pemotongan suku bunga ini kan otomatis dia melemahkan dolar ya, otomatis buyback ya atau return ya dari si dolar itu kan menurun juga. Tapi di sisi lain itu sebenarnya positif juga untuk perkembangan ekonomi dari si Amerika itu sendiri gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat juga memang kalau memang dia turun suku bunganya dan dolar juga turun, nantinya dolar itu akan menyesuaikan kembali dengan situasi ekonomi yang ada gitu. Jadi akan stabil ya ketika memang penurunannya sudah selesai gitu. Dan nantinya gold ini juga akan mengikuti gitu. Mungkin gold akan naik-naik dulu, tapi after that dia akan turun kembali dan akan menyesuaikan kembali dengan harga dolar yang ada gitu. Jadi paling yang agak berantakan itu adalah di awal-awal penurunan ya, seperti kalau kita lihat kemarin di awal-awal kenaikan suku bunga ya, di penurunan kenaikan suku bunga yang awal-awal tuh setelah COVID, kayak itu juga memang cukup kacau ya. Ya, tapi setelah itu kan gold sempat recover lagi dan stabil lagi gitu teman-teman gitu. Jadi nanti akan ada fasenya dia akan stabil kembali gitu. Yang paling harus kita hati-hati adalah justru di bulan 8 sama bulan 9 nanti gitu ya, pada saat dia mula pemotongan suku bunga, kalaupun jadi gitu teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat secara teknikal juga untuk 4 hoursnya cukup bagus ya, di closing dengan adanya bearish engulfing. Oke, dan tadi ini area resisten ya untuk 4 hours itu di 519 sampai 524. Oke, jadi kurang lebih 50 pip ya untuk area resistennya. Lalu untuk the next zone-nya itu ada di level harga sini, yang di atas ini, atau di current height-nya dia. Itu kalau kita pantau ada di kurang lebih ya di 257 ya, 2527 sampai 2531. Jadi ada dua zona sell point ya, yang memang bisa potensial kita watch zone untuk hari ini. Ini satu, ini dua
gitu. Tapi untuk yang pertama ini di sini ya sebenarnya sih udah dipakai sama dia gitu. Dan kalau ini dia terbentuk biris engulfing lagi, berarti begitu dia balik ke 2516 ya, kita masih bisa ancang-ancang untuk ngambil set point lagi teman-teman gitu. Oke, tapi ya let's see nanti bagaimana ya, soalnya memang untuk hari ini itu ada area support yang terdekat itu di 215 gitu teman-teman. 215 itu supportnya, kemudian ada the next support lagi itu di 2508 sampai 2504 ya. Di sini adalah area support selanjutnya untuk gold itu sendiri teman-teman. Dan ini sebenarnya banyak area support juga sih ya, cuma memang kalau kita mau ambil sell yang mau hold ya, kalau kalian anggapannya kan misalkan dapat nih sell di atas ini ya, untuk aman ya kalau mau hold sell itu tunggu dia bisa break di bawah 2500 teman-teman, yang di bawah 2500 ini ya. Kalau dia bisa break di bawah 2500, nah itu kita aman tuh hold sell gitu. Nanti targetnya ada di 2480 ya sampai 2470 kembali gitu teman-teman. Nah kemudian kita lihat lagi untuk hari ini ada pivot ya. Jadi yang menarik dari pivot hari ini adalah dia mengecil teman-teman. Oke, jadi kita tanda ini untuk pivot ya. Nah ini CPR range ya, CPR range-nya kecil ya, tidak seperti CPR range yang kemarin di sini itu cukup besar ya. Kalau untuk CPR range-nya ini kecil, artinya memang akan ada significant movement atau tingkat volatilitas yang tinggi ya untuk hari ini, dan itu harus hati-hati teman-teman gitu. Nah kalau kemarin kan untuk ada area CPR-nya kan di sini ya kan. Nah hari ini CPR levelnya kecil sekali teman-teman gitu, berarti pergerakan hari ini akan sangat volatil gitu, dan itu kemungkinan besar akan terjadi di sesi Amerika ya, kemungkinan besar nih di sesi Amerika nanti dan juga pada saat FOMC gitu teman-teman ya. Kita harus hati-hati tuh di situ ya teman-teman ya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi kalau memang hasil FOMC-nya itu strong swot dolar itu sendiri ya, dari hasil perbaikan dari ekonomi Amerika ya, maka gold itu ada potensi untuk turun kembali ya, turun kembali dan mungkin bisa menyentuh level area 480 kembali gitu teman-teman. 480 atau bahkan low yang kemarin lagi nih ya di 488 gitu teman-teman untuk low-nya. Tapi kalau misalkan hasil dari FOMC speech-nya itu kurang bagus buat dolar ya, maka si gold ini ada potensi untuk bikin new high lagi ya, atau menyentuh kembali ke 530 ya sampai 540 kembali gitu teman-teman. Oke. Itu adalah misalkan kayak skenario ya. Tapi untuk saat ini sih kalau misalkan kita lihat skenario bagus buat dolar ya, itu berarti gold ada potensi untuk turun, dan memang secara struktur harga pun ya untuk si intraday ini ya, gold itu sudah mulai membentuk struktur harga turun juga gitu teman-teman. Dan nanti struktur harga turun ini akan terkonfirmasi ketika dia berhasil ya break dari 2505 yang terdekatnya gitu, terdekatnya untuk intraday gitu. Nanti berarti kan struktur turun pertama nih ya begini gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian akan dikonfirmasi lebih kuat lagi ya ketika 1 jamnya ini ya, 1 jamnya nih, ketika 1 jamnya bisa closing ya di bawah 2500 gitu, 2500 ke bawah gitu di sini. Nah itu adalah konfirmasi turun yang cukup kuat gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Untuk hari ini karena OI data belum update ya, ini OI data masih yang tanggal 19 Agustus, masih yang kemarin. Untuk yang hari Senin ya kan, belum ada yang hari Selasanya. Jadi untuk OI data ya kita akan update lagi di hari yang sama ya, hari ini ya, itu di jam 1 siang gitu teman-teman. Karena kalau jam 12 siang itu biasa dia belum ganti tuh dari 10 DTE ke 1 DTE. Jadi memang lebih baik kita tunggu ya, tunggu deh ganti sampai ke 0 DTE dulu gitu teman-teman. Jadi update-nya benar-benar selesai gitu untuk OI datanya gitu. Oke. Ya paling itu sih yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua ya. Hari ini sih nggak ada news, paling nanti aja FOMC, dan itu harus kita wanti-wanti ya. Dan ini ada beberapa info yang tadi sudah saya sebutkan juga. Dan untuk SNR yang perlu kita pantau hari ini itu ada di level harga 2500 ya sampai 2493 sebagai support ya, terus support terdekat itu di 2509 sampai di 2505
Lalu resisten tadi buy zone, sell zone itu ada di 25.19 ya sampai 25.24, dan ada lagi sell zone kedua kita di 25.27 sampai 25.31 gitu. Dan potensi up-nya dia kalau misalkan make a new high lagi itu bisa 540 sampai 550. Kalau kita buy OI data sih masih bisa sampai 550 gitu teman-teman. OI data yang kemarin ya gitu. Ya jadi begitu ya teman-teman ya untuk hari ini. Nanti akan saya update lanjutan lagi di OI data ya. Sekarang kita perbaruin untuk analisa di sesi London nanti gitu. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.